apakah perhitungan-perhitungan yang ada di primbon semacam perhitungan perwetonan, perhitungan tentang hari baik untuk akad nikah, perhitungan untuk mendirikan rumah, dan semacamnya itu haram dan bertentangan dengan kepercayaan agama-agama yang ada di Indonesia ya. Ini nanti akan Kibledek jawab. Namun sebelumnya Kibledek mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas semua support dan dukungan dari sobat-sobat Bledek yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share ke teman-temannya. Kibledek mengucapkan banyak terima kasih. Oke, kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, ada banyak sekali pertanyaan yang hampir sama atau hampir mirip, yaitu tentang apakah perhitungan yang ada di primbon itu boleh, atau apakah perhitungan yang ada di primbon itu haram, atau apakah perhitungan yang ada di primbon itu sesat. Jadi pertanyaannya antara lain semacam itu. Jadi sebelum Kibledek jawab, Kibledek mau menerangkan dulu ya. Apa yang ada di buku primbon, yaitu semacam perhitungan weton, perhitungan hari baik untuk pernikahan dan sebagainya, itu dihasilkan dari ilmu titen. Ilmu titen itu adalah ilmu yang mengamati, terus mengumpulkan data-data, terus menyimpulkan ya. Jadi mengamati alam semesta ini, terus dikumpulkan data-datanya, dicatat, lalu disimpulkan. Ini ilmu titen itu sebetulnya sejalan dengan namanya ilmu statistik. Ilmu statistik yang kita kenal sekarang ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisa sebuah data dengan tujuan untuk menyimpulkan data tersebut, gitu loh. Jadi sebetulnya ilmu titen dengan ilmu statistik yang kita pelajari di sekolah-sekolah saat ini itu sebetulnya sama. Hanya saja waktu zaman dulu leluhur kita menyebutnya itu ilmu titen. Jadi apa yang ada di primbon itu adalah hasil dari analisa ya. Jadi primbon itu adalah penyajiannya. Jadi ilmu statistik itu kan pertama mengumpulkan data, ilmu titen juga mengumpulkan data. Jadi yang dilihat itu alam semesta ini, dikumpulkan data-datanya. Terus ada namanya pengolahan data. Jadi ini bagaimana itu juga dilakukan. Habis itu ada namanya analisa data. Kalau statistik sekarang kan namanya analisa data. Kalau zaman dulu ya semacam dianalisa juga. Kok seumpamanya ya, ini contoh, lahir di Sabtu Pahing. Sabtu Pahing kok kebanyakan yang lahir di Sabtu Pahing memiliki karakter semacam ini, terus memiliki garis jalan hidup semacam ini. Jadi itu semacam pengumpulan data, terus pengolahan data, analisa data. Habis itu ada yang namanya interpretasi data. Setelah itu baru penyajian. Nah, primbon ini itu termasuk salah satu yang disebut penyajian data, terus dibukukan ya. Jadi semacam sudah dirumuskan. Jadi ilmu titen itu dilakukan puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kalau dulu itu namanya ilmu titen. Kalau sekarang namanya ilmu statistik. Oke, kalau orang-orang teknik sipil itu pasti kalau mau membangun namanya bendungan dan sebagainya itu juga perlu statistik tentang data-data curah hujan.
itu juga harus memakai ilmu statistik ya. Periode hujan 5 tahunan, periode hujan 10 tahunan itu kan juga dicatat. Sama semacam di primbon. Di primbon juga ada, kalau mau bangun rumah itu perhitungannya begini, karena kalau hitungan jatuh di sini biasanya begini-begini kan gitu. Jadi ilmu statistik dan ilmu Titan itu sama. Dihubungkan ke yang bidang ekonomi itu sama. Di bidang ekonomi juga ada namanya ilmu statistik juga, statistik untuk ekonomi perekonomian. Biasanya setelah terjadi pergerakan mata uang ini nanti bagaimana, atau dibalik kalau terjadi terjadi sesuatu di suatu negara itu nanti akan mempengaruhi mata uangnya tidak, itu juga ada namanya ilmu statistiknya gitu. Jadi di sini akan Kibledek jawab ya. Kalau primbon itu haram, primbon itu sesat, berarti ilmu-ilmu statistik yang ada di sekolah itu juga sesat, juga haram. Karena ilmu statistik dan ilmu Titan itu sebetulnya sama, hanya penyebutannya yang beda. Ilmu Titan itu dihasilkan juga dari pengolahan data, pengumpulan data, diolah, dianalisa, lalu menjadi suatu rumusan. Oke, jadi sebetulnya yang membuat haram atau membuat itu menjadi sesat atau membuat itu bertentangan dengan kepercayaan agama masing-masing kalian ya, itu karena kalian tidak tahu sejarahnya, tidak tahu bagaimana primbon atau perhitungan itu terjadi. Akhirnya kalian terlalu sangat-sangat percaya tanpa probabilitas, tanpa mempercayai sesuatu itu ada probabilitasnya. Jadi percaya 100%. Itu juga tidak boleh. Kibledek sendiri tidak menyarankan kalian percaya 100% perhitungan yang ada di primbon, tidak. Karena ilmu statistik atau ilmu Titan itu memiliki tingkat probabilitas. Probabilitas kebenarannya itu mungkin 80%, yang 20% itu meleset. Jadi tidak ada perhitungan yang 100% tepat gitu. Jadi kalau kalian sudah tahu sejarahnya, sudah tahu tentang apa toh itu ilmu Titan, apa itu ilmu statistik, dan primbon itu dihasilkan bagaimana, pasti rasa yang di diri kalian, rasa percaya itu tidak akan melenceng dari ketentuan agama kalian, tidak akan menjadi sesuatu yang haram karena kalian tahu ilmunya. Jadi kalian bisa menggunakan apa yang ada di perhitungan primbon itu sebagai alat. Ini sudah sering Kibledek wanti-wanti ya, gunakan perhitungan sebagai alat untuk menganalisa, mengantisipasi, dan membuat suatu rencana. Ilmu statistik kan memang gunanya untuk itu. Jadi ilmu statistik kita kalau mau tadi ya, contoh pertama bangun bendungan, kita perlu data curah hujan dan sebagainya, itu untuk mengetahui bendungan yang bagaimana yang cocok. Atau di bidang ekonomi terjadi pergerakan mata uang, terus nanti bagaimana kita harus investasinya di mana kan gitu. Jadi ilmu statistik dan ilmu Titan itu sama. Jadi kalau menurut Kibledek Kantil tidak ada yang namanya haram asal kalian tahu ilmunya. Kalau kalian menelan mentah-mentah itu yang namanya haram. Jadi harus tahu dulu ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa membuka wawasan kalian. Jangan asal langsung mengatakan ini haram, ini tidak boleh, ini sesat, jangan. Jadi harus tahu ilmunya dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.